Halo guys, hari ini kita berkenalan dengan Santo Fulgensius dari Ruspua. Siapakah dia? Santo Fulgensius lahir kurang lebih pada tahun 467 di Teleptel, Afrika Utara. Dia meninggal pada tahun 533 di Ruspua. Fulgensius adalah uskup Afrika Ruspua dan juga seorang penulis teologi yang membela ortodoksi di Afrika pada abad ke-6 melawan Arianisme. Ia juga menulis polemik menentang semi-pelagianisme. Fulgensius menjadi seorang biarawan yang tinggal secara berturut-turut di Afrika, Sisilia dan Roma, kemudian menerima keuskupan Afrika Ruspua di pantai Mediterania pada tahun 507. Pada tahun 508 Raja Vandal Thrasimund, seorang pendukung kepercayaan Arian, mengasingkan 60 uskup Afrika Ortodoks ke Sardinia, termasuk di dalamnya Fulgensius sebagai pemimpin dan juru bicara mereka. Thrasimund menarik kembali Fulgensius pada tahun 515, tetapi karena ortodoksinya, Fulgensius akhirnya diasingkan kembali pada tahun 517 sampai 523. Kemudian penerus Thrasimund, yakni Raja Hilderic, mengizinkan Fulgensius kembali ke Afrika. 8 dari banyak tulisan polemik yang menguraikan pandangan ortodoks dianggap otentik dari Fulgensius sendiri. Ia adalah murid Santo Agustinus yang sungguh-sungguh, sehingga seperti Agustinus kedua. Tetapi sebelum menjadi biarawan, Fulgensius adalah seorang warga negara yang baik. Fulgensius rela mengabdikan dirinya bagi kepentingan bangsa dan tanah airnya. Ia menjadi seorang pengawal pemerintah di kota Kartago pada dinas perpajakan. Pekerjaan ini menjemukan dan kerap menimbulkan pergolakan batin yang luar biasa. Dalam keadaan ini, ketentraman batin merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Buku komentar Mazmur-Mazmur dari Santo Agustinus sungguh membantu Fulgensius dalam usahanya memperoleh kedamaian batin. Buku komentar ini jugalah yang membimbing Fulgensius ke gerbang hidup membiara sebagai seorang rahib yang saleh dan setia. Kedamaian batinnya di dalam biara ini tiba-tiba digoncangkan oleh serangan kaum Arian. Seorang imam Arian menyuruh orang-orang Numidia menyiksa Fulgensius. Uskup Arius yang khawatir akan pembalasan Fulgensius mengusulkan agar imam itu juga disiksa. Tetapi Fulgensius yang mengetahui rencana uskup Arius itu mengatakan kita orang Kristen tidak boleh membalas dendam kepada siapa saja yang memperlakukan kita semena-mena. Biarlah Tuhan yang bertindak atas orang itu. Tuhan lebih mengetahui cara yang tepat untuk membetulkan apa yang salah pada hamba-hambanya. Oleh karena itu, biarkanlah Tuhan yang bertindak atas orang itu. Jikalau saya menyakiti imam itu, tentu saja saya akan kehilangan pahala yang disediakan Tuhan bagiku. Selain itu, tentu saja hal itu akan menjadi batu sandungan bagi umatku. Karena tantangan-tantangan yang dihadapinya di Mesir, ia pergi ke Roma. Ketika terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Roma, ia kembali lagi ke Afrika. Di sana ia diangkat menjadi uskup kota Ruspua. Rupanya sudah nasibnya bahwa dimanapun dia berada kesulitan dan tantangan selalu mendampinginya. Kaum bidah Arian terus saja mengejarnya. Bersama dengan uskup ortodoks lainnya yang dibuang ke pulau Sardinia, ia mulai menulis banyak buku pembelaan iman. Setelah Arius, pengajar aliran sesat itu, meninggal dunia pada tahun 336, ia kembali ke keuskupannya dan menjalankan tugas seperti biasa. Pada hari-hari terakhir hidupnya, ia menyepi seorang diri di sebuah pulau hingga wafatnya pada tahun 533. Perayaan untuk memperingati Santo Fulgensius dari Ruspua adalah pada tanggal 3 Januari. Oke guys, demikian gambaran singkat tentang Santo Fulgensius dari Ruspua. Jangan lupa tetap dukung akun atau berkunjung ke channel Sodo Testamento ini dengan subscribe, like, komen, dan follow ya.